kawan-kawan, latar belakang BMT Baitul Mal Al-Tahwil Al-Ikhlas adalah lembaga keuangan mikro yang dapat dan mampu melayani kebutuhan nasabah usaha mikro kecil dan kecil mikro berdasarkan sistem syariah atau bagi hasil profit sharing. BMT yang didirikan oleh DKM Masjid Al-Faruq sejalan dengan waktu, berkembang dengan banyaknya jumlah nasabah yang membutuhkan pembiayaan dan peruntukan pembiayaan yang diperlukan menjadi semakin bervariasi. Salah satu yang membedakan analisa pembiayaan pada sistem syariah dengan konvensional adalah bagaimana pihak BMT terjun langsung melihat dan terlibat dalam proses bisnis calon anggota, sehingga memahami betul kejadian-kejadian bisnis. Selanjutnya, visi BMT Al-Ikhlas, terbangunnya keluarga sakinah yang maju secara ekonomi dengan pengelolaan keuangan secara syariah. Dan misi untuk memfasilitasikan sebagai kegiatan yang mendorong terwujudnya keluarga sakinah. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas perekonomian keluarga sakinah dengan bertransaksi secara syariah. Yang ketiga, memfasilitasi pengembangan ekonomi mikro berbasis keluarga sakinah melalui pembiayaan modal kerja dan penyertaan modal. Yang keempat, menyusun melaksanakan program pemberdayaan ekonomi dan sosial secara integral dan komprehensif menuju terwujudnya keluarga sakinah yang kuat secara ekonomi. Fungsinya didirikan BMT Al-Ikhlas yang pertama, sebagai tempat pengembangan harta melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Yang kedua, sebagai tempat harta, menerima titipan dana zakat, infak, sedekah, serta mengoptimalisasikan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Di BMT Al-Ikhlas ada beberapa struktur organisasi. Yang pertama itu ketua cabang, yang kedua manajer marketing, yang ketiga operasional marketing, yang keempat account officer, yang kelima back office, yang keenam teller, yang ketujuh customer service, yang kedelapan administrasi pembiayaan, yang kesembilan office boy. Tugas dan tanggung jawabnya, yang direktur bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawabnya. Yang kedua, manajer marketing. Manajer marketing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan marketing bank. Yang ketiga, operational manager. Operation manager bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan operasional bank. Adapun tugas, wewenang serta tanggung jawabnya. Yang pertama, mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh petugas operasional seperti teller, CS, back office. Yang keempat, account officer, kegiatan bank yang intinya melaksanakan penghimpunan dana serta menyalurkan kepada pihak ketiga, yang merupakan kegiatan yang membutuhkan analisis yang profesional. Yang selanjutnya, pelaksanaan domestik dan clearing atau back office. Bagian ini hal yang paling terpenting dan bisa dikatakan pelaksanaan kegiatan transaksi di BMT Al-Ikhlas serta tanggung jawab back office. Selanjutnya, teller. Ada tugas dari teller sebagai bagian terdepan dari pelayanan. Teller bertugas menerima setoran dan penarikan tunai dari nasabah dan memeriksa seluruh surat aplikasi yang diisi oleh nasabah pada saat melakukan transaksi sebelum diserahkan ke bagian BO. Customer service. Customer service atau CS menjadi ujung tombak bagi bank dalam hal pelayanan konsumen atau nasabah. RPFU atau admin pembiayaan. Tugasnya untuk menginput dan pencairan, menginput data asuransi, cek file ilegal pembiayaan dan pencairan, menyimpan file legal pembiayaan dan jaminan. Office boy. Office boy merupakan supporting yang memberikan pelayanan baik kepada pegawai juga pada nasabah. Office boy ini termasuk bagian yang terpenting di sebuah perusahaan. Meskipun terletak pada hierarki terbawah, tapi berpengaruh terasa pada semua bagian yang ada di sebuah perusahaan.
CSR di BMT Al-Ikhlas atau yang disebut dengan Corporate Social Responsibility, keterbukaan dan pendekatan dalam dunia bisnisnya didasarkan atas nilai etika dan respek terhadap karyawan, komunitas, dan lingkungan. CSR BMT Al-Ikhlas ada mempunyai beberapa bidang. Yang pertama, bidang kelembagaan dan sarana prasarana. Program-program tersebut adapun program tahun sebelumnya yang belum dilaksanakan, pengadaan laptop bagi manajer. Yang kedua itu bidang usaha, baitul mal, seperti gaji karyawan baitul mal dan biaya-biaya yang lain di backup oleh baitul tamwimah menyalurkan dana ke anggota atau masyarakat yang terkena musibah atau bencana. Lalu baitul tamwil menambah jumlah anggota koperasi BMT Amal Mulia untuk lebih meningkatkan pelayanan dan mengawal dana terhadap anggota dengan memberikan hadiah atau souvenir kepada penyimpan bagi si rela maupun si suka di awal transaksi. Bidang lending atau pembiayaan paket biaya umroh bagi anggota atau masyarakat dengan uang muka sebesar 5 juta dengan perusahaan yang ditunjuk oleh BMT. Bidang sosial, membentuk pembayaran siswa kurang mampu, menyalurkan dana zakat kepada masyarakat menjelang Idul Fitri. Bidang SDM, peningkatan kualitas lembaga dan SDI sumber daya insani dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Produk dari BMT Al-Ikhlas yang adanya produk simpanan. Yang pertama, simpanan mudharabah. Simpanan ini merupakan simpanan dengan penyetoran dan penarikan yang dapat dilakukan setiap saat. Setoran minimal awal sekitar 25.000. Yang kedua, simpanan haji. Simpanan untuk persiapan atau rencana menunaikan ibadah haji dapat diambil pada saat akan membayar ongkos naik haji. Setoran awal adalah 150.000. Simpanan umroh, simpanan untuk persiapan atau rencana menunaikan ibadah umroh dengan simpanan awal minimal 100.000. Simpanan kurban, simpanan untuk persiapan atau rencana melaksanakan ibadah kurban dengan simpanan awal minimal 10.000. Simpanan mudharabah berjangka, simpanan dalam jangka waktu tertentu 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dengan simpanan awal minimal 1 juta. Selanjutnya produk pembiayaan. Yang pertama, produk musyarakah. Kami membantu menambah modal usaha Anda. Pengembaliannya modalnya dengan cara diangsur. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Mudharabah, kami memberikan pembiayaan untuk modal usaha kepada Anda. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Murabahah, kami menyediakan barang-barang kebutuhan Anda. Bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Aspek keuangan progresi permodalan dari BMT Al-Ikhlas. Modal terdiri dari simpanan pokok khusus penyertaan dan simpanan wajib sebesar 160 juta komposisi modal. BMI 15% atau 24 juta, Pinbook 10% atau 16 juta, BMT existing atau masyarakat 75% atau 120 juta. Rincian penggunaan modal digunakan untuk stimulan honor tenaga pendamping, akomodasi pelatihan, pengurus dan pengelola, hardware komputer, 1 accounter, warkat atau perangkat administrasi leverage benar. Jumlahnya semua 24 juta. Penyertaan Pinbook untuk SOM dan SOP, software komputer, fasilitator trainer pelatihan pengurus, fasilitator trainer pelatihan pelaksanaan dan pendamping. Jumlahnya sebesar 16 juta. Model penyertaan BMT existing atau masyarakat yang digunakan untuk legalitas, telepon 8 meja dan 8 kursi, sewa kantor 2 tahun, gaji SDM pengelola, totalnya semua 120 juta. Total dari investasi PMI dan BMT 24 juta, modal pernyataan Pinbook 16 juta, modal pernyataan 120 juta, total modal 160 juta. Simulasi potensi pendapatan BMT.
keuntungan BMT dari pengendapan dana Mukminizi pembiayaan semua sebesar 1.197.000.000.